Bismillahirrahmanirrahim. Kembali di channel Robi Delpis. Kali ini saya ingin memberikan preview prediksi dan taktik yang akan diterapkan pada satu pertandingan besok, yaitu antara Persib Bandung melawan Semen Padang. Nah, ada dua hal yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah fakta ya. Kalau kita bicara fakta, maka kita harus menggunakan statistik. Oke, statistik pertama bahwa Persib dan Semen Padang sudah bertemu sebanyak 14 kali. 4 kali dimenangkan oleh Persib Bandung, 3 kali dimenangkan oleh Semen Padang, dan sisanya berakhir dengan imbang. Artinya, secara statistik pertemuan daripada kedua klub ini hampir bisa dikatakan berimbang. Tidak ada yang mendominasi antara satu dengan yang lain. Bahkan kalau kita lihat catatan 5 pertemuan terakhir sebelum Semen Padang terdegradasi, nah itu Persib Bandung hanya mampu 1 kali menang dan sisanya berakhir imbang. Oke, itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua, betul bahwa di musim ini, Persib Bandung dan Semen Padang itu di posisi yang berbeda. Persib Bandung berada di papan atas, kemudian menjadi tim yang belum terkalahkan, punya defensive rekor yang baik, kemudian juga menjadi tim kedua terganas, ya artinya mampu mencetak gol sebanyak-banyaknya. Sebaliknya, Semen Padang berada di juru kunci, nah itu merupakan tim promosi, kemudian juga menjadi tim sejauh ini dengan pertahanan terburuk, bahkan kemarin dibantai oleh Dewa United 8-1, kemudian juga belum memperoleh hasil yang maksimal. Mereka baru 1 kali menang dan 1 kali hari seri, sisanya adalah kalah. Oke, itu fakta yang kedua ya, berdasarkan statistik. Nah, berdasarkan fakta itu menarik apa yang dikatakan komentar oleh Coach Bojan Hodak, pelatih Persib Bandung. Apa kata Coach Bojan Hodak? Bahwa ia lebih takut pertandingan melawan Semen Padang daripada melawan Persib. Apa alasan yang disampaikan oleh Coach Bojan Hodak? Salah satunya adalah karena Semen Padang punya waktu istirahat yang lebih lama, sedangkan tim Persib Bandung tidak. Oke. Setelah kita melihat statistik tadi, bahwa secara statistik pertemuan hampir seimbang, kemudian statistik musim ini kedua tim berada di level yang berbeda, nah maka bicara yang kedua kita, apa situasi yang biasanya terjadi. Nah ini yang menarik ya. Kenapa Coach Bojan Hodak mengatakan ini laga yang sulit? Selain faktor tadi kebugaran, sebetulnya biasanya tim yang sudah kalah, berkali-kali kalah, memang terbebani oleh psikologis kekalahannya, tetapi biasanya punya semangat yang tinggi untuk meraih kemenangan. Artinya Semen Padang pasti mengusung misi kebangkitan mencari poin walaupun di kandang Persib Bandung, dan dikatakan oleh mereka sendiri ya memang pasti sulit, tetapi ada motivasi berlebih untuk menang karena mereka membutuhkan poin, karena mereka tidak ingin terus terjerambab di dasar klasemen. Itu yang pertama jadi motivasinya. Yang kedua, motivasi dari papan bawah, tim papan bawah yang selalu itu selalu menyulitkan tim papan atas siapapun itu, apakah Persib Bandung ataupun yang lain. Nah maka biasanya walaupun secara statistik musim ini mereka jauh daripada Persib Bandung, tetapi dengan motivasi untuk menang dan motivasi untuk menyulitkan tim papan atas, biasanya suka ada kejutan. Nah itulah mengapa kita bisa memahami bahwa Coach Bojan Hodak merasa takut itu, takut karena mereka punya kebugaran yang lebih, kemudian yang kedua takut anak asuhnya terlena, menyepelekan, sehingga kadang-kadang hasilnya tidak maksimal, bisa jadi sampai kalah ya karena terlalu menyepelekan. Dan jangan lupa ya, ketika satu tim menyepelekan, ketika satu tim menganggap itu pertandingan yang mudah, nah biasanya mereka tidak begitu disiplin dan biasanya mereka cenderung melakukan kesalahan. Nah itulah yang harus diwaspadai oleh Bojan Hodak. Maka pernyataan Bojan Hodak ini sebagai wanti-wanti, sebagai
hati-hati ya kepada anak asuhnya supaya jangan menganggap remeh lawannya sekalipun sedang terpuruk. Oke. Nah, bagaimana prediksinya ya? Kalau untuk susunan pemain saya kira Persib Bandung cukup komplit ya karena McLeod bisa kembali, David Da Silva juga sudah kembali, meskipun tentu saya berkeyakinan bahwa David Da Silva akan disimpan dulu, tidak akan langsung dimainkan di babak pertama. Nah, dan pilihan strateginya kalau Persib Bandung bisa konsisten seperti melawan Persibaya Surabaya dan Persik Kediri, saya yakin skornya akan cukup besar, bisa 3-0 bahkan mungkin lebih ya. Tetapi kalau cenderung menyepelekan, cenderung kurang menganggap enteng, ini bisa sampai berakhir kalah atau imbang. Nah, ini bisa mirip ketika Persib Bandung melawan Madura United. Madura ketika menghadapi tim lain itu kalah, tetapi menghadapi Persib Bandung bisa menahan imbang. Mirip ketika timnas Indonesia melawan Australia imbang, melawan Bahrain imbang, bahkan hampir menang, tetapi melawan Cina justru kita mengalami kekalahan. Nah itu ya, jadi prediksinya menurut saya Persib punya peluang yang lebih besar, tetapi kalau mereka mampu memanfaatkan itu bisa ya. Jadi kemenangan kemungkinan persentasenya dari saya 75% Persib menang. Nah 25% adalah Semen Padang menang. Jadi itu skornya adalah 3-0 menurut saya. Skornya 3-0, kemudian 75% Persib kemungkinan menang. Seperti itu. Oke, bagaimana prediksi teman-teman? Silahkan di kolom komentar.